Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Anggreni, NPMA 1G018-017. Saya semester 5B PGSD Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai genetik and life cycle. Topik bahasanya ada 5. Yang pertama, tumbuhan tingkat tinggi. Kedua, tumbuhan tingkat rendah. Ketiga, hewan tingkat tinggi. 4, hewan tingkat rendah. Dan 5, pewarisan sifat. Masuk ke topik pertama, yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Apa itu tumbuhan tingkat tinggi? Tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Adapun ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi ialah 1. Berkormus sehingga disebut kormofita. 2. Organ sudah dapat dibedakan dengan jelas antara akar, daun, dan batang. 3. Mempunyai jaringan pengangkutan atau fasikular, contohnya seperti angiosperma dan gimnosperma. 4. Tumbuhan tingkat tinggi memiliki akar yang berbentuk serabut. 5. Tumbuhan tingkat tinggi telah mempunyai jaringan pembuluh. Contoh tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ada 2. Pertama, Pteridophyta atau yang sering kita kenal sebagai tumbuhan paku. 2. Spermatophyta atau yang kita kenal sebagai tumbuhan berbiji. Untuk membedakannya, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Pertama, ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta. 1. Memiliki akar serabut, batang, dan daun sejati. 2. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga dan daun mudanya selalu menggulung. 3. Daunnya majemuk dan memiliki sorus di bagian bawah daun yang sudah dewasa. 4. Tumbuhan paku ada yang menyerupai pohon, namun tidak bercabang. Selanjutnya, contohnya yaitu Spermatophyta atau sering kita kenal sebagai tumbuhan berbiji. Adapun ciri-ciri tumbuhan berbiji ialah 1. Bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. 2. Daun bervariasi, baik dari segi bentuk dan komposisinya. 3. Berakar tunggang atau berakar serabut. 4. Alat perkembangbiakan berupa bunga dan strobilus. 5. Tumbuhan berbiji sifatnya autotrof. 6. Memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi. Dan terakhir, mempunyai generasi sporofit lebih kompleks dibandingkan dengan tumbuhan lumut dan paku. Selanjutnya mengenai metagenesis dan tumbuhan paku. Pertama, adanya proses metagenesis Pteridophyta homospora. Berdasarkan gambar tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pada metagenesis jenis tumbuhan paku ini diawali pada sporofit. Setelah tumbuhan paku dewasa akan membentuk sporonium dengan kromosom diploid. Kemudian, dengan menggunakan metode meiosis, pada sporonium akan menghasilkan dan membentuk spora dengan kromosom yang haploid. Spora yang bersel tunggal kemudian akan bergeminasi sehingga menghasilkan organ multiselular seperti Motralium atau Protalus, yaitu organisme tumbuhan paku yang menghasilkan gamet melalui fase gametofit dan mengandung kromosom set haploid. Selanjutnya, Protalium memiliki 2 jenis gamet yang berbeda karena proses 2 organ seks yang berbeda pula. Dengan begitu, spermatozoid dihasilkan dari antheridium dan sel telur dihasilkan dari archegonium. Gamet yang dihasilkan oleh Protalium merupakan proses pembelahan secara mitosis. Setelah itu, sel telur akan memiliki sifat sesisil sehingga akan berada tetap di archegonium. Sedangkan hasil spermanya akan mampu bergerak karena bersifat motil. Selanjutnya, metagenesis tumbuhan paku ini dilanjutkan dengan pembentukan zigot dari fase sporofit dengan kromosom diploid, yang merupakan hasil bertemunya gamet paku sperma dan ovum. Setelah itu, zigot tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa dan mengulangi proses metagenesis seperti tadi. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses metagenesis Pteridophyta heterospora. Pada metagenesis tumbuhan ini sangat berbeda dengan metagenesis tumbuhan homospora.
Pada jenis tumbuhan paku heterospora memiliki dua jenis Protaralium dan spora yang berasal dari hasil perbedaan ukuran gemini sporanya. Dua jenis yang dimaksud adalah mikrospora, yang setelah itu akan menghasilkan mikroprotalium dan kemudian akan membentuk spermatozoid. Pada jenis spora lain seperti halnya spora makrospora yang menghasilkan makroprotalium yang akan menciptakan ovum archegonium pada tumbuhan paku tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai reproduksi dalam tumbuhan berbiji. Ada dua, yang pertama gimnosperma yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya, biji tidak terlindung dalam bakal buah, tidak memiliki bunga sejati, tidak ada mahkota bunga, dan organ reproduksinya terdapat dalam strobilus. Contohnya bisa kita lihat pada tanaman melinjo, pakis haji, pinus, dan damar. Proses reproduksi gimnosperma berkembang menjadi mikrogametopit atau gametopit jantan, berisi sebut sari, sedangkan megaspora berkembang menjadi megagametopit atau gametopit betina. Di bakal biji atau megaspora ada kantong sebut sari dan struktur liang biji yang menggantikan fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah sebut sari dilepas, maka butir sebut sari akan menjadi sperma. Saat penyubukan sebut sari akan melekat pada bakal biji, kemudian sperma bergerak menuju sel telur lewat bulu sebut sari. Dan jika terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji jatuh di tempat yang sesuai, maka biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyubukan tumbuhan berbiji terbuka dibantu oleh perantara angin. Selanjutnya mengenai angiosperma atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya yaitu terlindungi oleh daun buah atau daging buah, memiliki bunga sejati, dan umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Proses reproduksinya yaitu dimulai dari tumbuhan bunga memproduksi spora yang nantinya akan berkembang biak menjadi gametofit. Gametofit jantan mempunyai beberapa sel yang ditemukan dalam setiap butir dari sebut sari dan akan memproduksi sperma. Gametofit betina akan melakukan produksi telur di bagian dalam dari ovarium bunga. Bunga selanjutnya akan membuat daya tarik terhadap hewan penyumbut. Jika suatu proses penyumbukan dan juga pembuahan bisa terjadi, maka zigot yang bersifat diploid akan secara otomatis bisa terbentuk di dalam sebuah ovula yang ada pada bagian ovarium. Zigot nantinya akan berkembang menjadi sebuah embrio di bagian dalam biji. Kemudian akan terbentuk dari bagian ovula yang di dalamnya berisi banyak makanan untuk yang memang disediakan sebagai sumber makanan bagi embrio. Ovarium yang berada di sekitar benih bisa melakukan perkembangbiakan menjadi buah. Buah akan menimbulkan daya tarik terhadap hewan yang bisa menjatuhkan benih-benih yang sudah dikandungnya. Apabila benih mengalami perkecambahan, kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan menjadi tumbuhan sporofit yang sudah dewasa dan siklusnya berulang lagi seperti sebelum itu. Dalam angiosperma dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Untuk perbedaannya bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke topik bahasan kedua, yaitu tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Tumbuhan ini tidak memiliki bunga dan jaring pembuluh angkut sehingga penyaluran materi di dalam tubuh dilakukan dengan cara difusi. Adapun ciri-cirinya ialah 1. Organ tubuh berupa talus digolongkan ke dalam talofita. 2. Organ principalia masih sederhana, terdiri dari rizoid atau akar semu, stipa atau batang semu, dan filoid atau daun semu. 3. Organ reproduksinya berupa spora yang digolongkan ke dalam sporofita. 4. Tidak pernah menghasilkan bunga.
dan 5, tingkat perkembangannya itu masih lebih rendah. Contoh tumbuhan tingkat rendah, 1. Tumbuhan lumut atau yang bahasa latinnya itu Bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan ini ialah 1. Organ tubuh talus yang terdiri dari rizoid, stipe, dan filoid. 2. Belum mempunyai berkas pembuluh. 3. Mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Dan 4. Cara hidupnya autotrof atau di dalam tanah lembab. Dan epifytis menempel pada batang lain. Pada Metagatis bryophyta diawali dengan berkecambahnya spora yang sangat menjadi protalium atau protonema. Protonema ada tumbuh besar dan ada yang tidak tumbuh. Di dalam protonema terdapat kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut atau gametofit. Pada tumbuhan lumut dibentuk gametangium, yaitu sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh antheridium, dan sel kelamin betina dihasilkan oleh archegonium. Peleburan spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang terus berkembang menjadi embrio. Embrio kemudian akan membentuk suatu badan yang bulat dengan tangkai pendek atau panjang yang disebut tumbuhan sporofit. Dalam bagian yang bulat dibentuk spora. Spora akan terkumpul dalam kotak spora. Jika spora jatuh di tempat lembab, spora akan tumbuh menjadi protonema dan protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Contoh kedua yaitu alga. Ciri-ciri tumbuhan alga ialah 1. Talus berklorofil yang terdiri dari talus rizoid, stipe, dan filoid. 2. Struktur talus uniseluler dan multiselular. 3. Mengandung pigmen. 4. Alga hidup di pelagian, limno, dan kulit telur. Reproduksi alga hijau itu ada 2, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Pada proses reproduksi aseksual, terjadinya pembelahan binar, diawali dengan pembelahan inti, diikuti dari pembelahan sitoplasma. Dari satu sel induk yang dihasilkan, kedua sel anakan yang tumbuh menjadi ganggang baru. Selanjutnya, terjadinya fragmentasi, yaitu pemutusan sebagian tubuh ganggang, bagian tubuh yang terlepas di tubuh induk menjadi ganggang baru. Dan terakhir, terjadinya pembentukan spora vegetatif. Terjadi dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Pembentukan spora secara vegetatif terjadi jika kondisi lingkungan mendukung dan jumlah makanan mencukupi. Hal ini dapat terjadi pada ganggang atau alga yang bersifat uniseluler maupun yang multiseluler. Selanjutnya, pada alga ini juga terjadi reproduksi seksual, yaitu prosesnya itu konjugasi, yaitu proses saling berlekatnya dua individu yang berbeda jenis, dengan diikuti terjadinya plasmogami atau peleburan plasma sel dan juga karyogami atau peleburan inti sel. Selanjutnya, singami yaitu peleburan antara dua sel gamet yang sama dengan bentuk dan ukurannya berbeda jenisnya, yang kemudian diikuti dengan terjadinya peleburan inti. Singami menghasilkan zigot yang diploid. Dan terakhir, terjadinya anisogami, yaitu peleburan antara sel gamet yang ukuran dan bentuknya berbeda. Anisogami dapat berupa oogami, yakni masuknya dari gamet jantan yang berplagela atau sperma ke sel yang gamet betina atau ovum. Kemudian terjadi peleburan inti. Hasil dari fertilasi adalah zigot. Dan contoh ketiga yaitu jamur. Ciri-ciri jamur yaitu 1. Organ tubuh talus atau tanpa klorofil. 2. Talus berupa benang-benang atau filamen. 3. Miselium. 4. Dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa. Selanjutnya mengenai reproduksi jamur. Secara umum, jamur berkembang biak dengan spora yang haploid. Lalu spora tumbuh dan menjadi gametofit yang mengalami reproduksi seksual, menghasilkan generasi sporofit yang diploid. Sporofit diploid mengalami sporogenesis atau pembentukan spora, menghasilkan spora yang haploid, dan siklus terulang kembali dari fase sporofit atau aseksual ke fase gametofit atau seksual. Begitu pula sebaliknya.
Selanjutnya memasuki topik bahasan yang ketiga dan keempat, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Pertama, saya akan membahas mengenai hewan vertebrata terlebih dahulu. Ciri-ciri hewan vertebrata adalah 1. Mempunyai tulang dari belakang kepala sampai bagian ekor. 2. Mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. 3. Tubuh berbentuk simetris bilateral. 4. Mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor maupun ekor dan leher tidak mutlak. Ada contohnya pada kata. Adapun kelas-kelas pada hewan vertebrata yaitu pertama kelas Fishes. Ciri-cirinya 1. Hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air. 2. Bernapas dengan insang dan dibantu oleh kulit. 3. Rangka tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. 4. Jantung terdiri atas satu serambi dan satu bilik. Dan 5. Tubuh dititipi oleh sisi dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Contohnya yaitu lamprey, pari, ikan mas, dan pelacodermi, tapi sudah punah. Kedua, kelas amfibi, yaitu ciri-cirinya 1. Dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. 2. Hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit. 3. Jantung beruang tinggal, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Dan terakhir, berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuhnya. Contohnya yaitu salamander sungai, kedua anurakata, ketiga avoda. Contohnya Echinophis sp atau Caecilia. Selanjutnya kelas reptil. Ciri-ciri reptil yaitu 1. Kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat keratin. 2. Bernapas dengan paru-paru. 3. Berdarah dingin. 4. Umumnya bersifat ovovivipar. Dan 5. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Contohnya itu buaya besar, penyu hijau, dan ular kobra. 4. Kelas Aves. Ciri-cirinya itu 1. Penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. 2. Berdarah panas. 3. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 serambi, dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. 4. Fertilisasi terjadi dalam tubuh induk. Dan 5. Terdapat sepasang testis, sedangkan ovarium hanya 1 dan tumbuh di dengan baik di sebelah kiri. Contohnya itu burung unta dan burung merpati. Dan terakhir kelas mamalia, yaitu 1. Umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. 2. Berdarah panas. 3. Pada kulit terdapat kelenjar keringnya dan kelenjar minyak. 4. Otak berkembang dengan baik. 5. Fertilisasi internal. 6. Bernapas dengan paru-paru. Dan 7. Terdapat ruang jantung yang sempurna. Contohnya yaitu platypus, kanguru, dan monyet ekor panjang. Masuk ke topik pembahasan keempat, yaitu hewan invertebrata. Ciri-ciri hewan invertebrata yaitu 1. Tidak adanya tulang belakang seperti hewan vertebrata, dan pada hewan invertebrata ini juga tidak memiliki tulang punggung. 2. Merupakan organisme multiseluler, tidak mempunyai dinding sel. 3. Tidak mempunyai tulang endoskeleton keras. 4. Karena kurangnya sistem tulang yang kompleks, beberapa invertebrata ini cenderung lambat serta berukuran kecil di alam. 5. Tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, kepala, dada, serta perut. 6. Mereka tidak mempunyai paru-paru untuk respirasi. Respirasinya melalui kulit. Dan 7. Mereka tidak bisa membuang makanan sendiri. Kata lainnya yaitu heterotrof. Ada 9 filum contoh hewan invertebrata. 1. Filum Porifera. Ciri-ciri Porifera yaitu 1. Tubuh terdiri atas banyak sel. 2. Bentuk tubuhnya seperti tabung atau jambangan yang berpori dan di dalamnya terdapat rongga tubuh. 2. Biasanya hidup di laut. 4. Tubuhnya melekat pada suatu dasar dan tidak dapat berpindah tempat. 5. Struktur tubuhnya memiliki 2 lapisan sel, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. 6. Tidak memiliki sistem saluran pencernaan makanan. Sistem pencernaannya berlangsung secara intraseluler. Contohnya itu
spor nila atau spor air tawar, dan spor mandi. 2. Filum coelenterata, yaitu 1. Kebanyakan hidup di laut, hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar. 2. Termasuk hewan metazoa yang bersifat diploblastik. 3. Bentuk tubuhnya simetri radial. 4. Tidak memiliki anus, sisa makanannya dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Dan 5. Reproduksi berlangsung secara seksual dan aseksual. Contohnya yaitu 1. Aurelia, 2. Adamis, 3. Adamalamut, 4. Physalia, 5. Hydra, dan 6. Venatula. Selanjutnya filum Platyhelminthes, yaitu 1. Memiliki struktur tubuh pipi, ada yang berbentuk seperti pipa lunak dan tak bersegmen. 2. Susunan tubuhnya simetri bilateral. 3. Merupakan hewan triploblastik Acelomata. 4. Tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. 5. Alat percernaannya belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Contohnya yaitu cacing pita dan cacing hati. Selanjutnya, filum Nemathelminthes. Ciri-cirinya, 1. Merupakan hewan triploblastik yang memiliki selam semu. 2. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. 3. Dinding tubuhnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. 4. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual. Dan 5. Tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula. Contohnya yaitu cacing pilaria, cacing tambang, dan bulat cacing. Selanjutnya itu filum Annelida. Ciri-cirinya, 1. Merupakan hewan triploblastik Coelomata. 2. Pernapasan biasa dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya. 3. Ada yang bersifat hermaprodit dan ada yang monoecious. 4. Memiliki alat gerak berupa rambut atau seta yang terdapat di permukaan kulit. Dan 5. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu neris, cacing tanah, dan lintah pengisap darah. Filum selanjutnya itu moluska. Ciri-cirinya, 1. Merupakan hewan triploblastik. 2. Tubuhnya lunak, simetris bilateral dan tidak beruas-ruas. 3. Memiliki mantel yang dapat membuat cangkok dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir. 4. Bersifat kosmoflofit. 5. Memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Contohnya yaitu triton, cumi-cumi, ikan setan, har laut, tiram mutiara, dan sotong. Selanjutnya itu filum Arthropoda. Ciri-cirinya, 1. Merupakan hewan triploblastik Coelomata. 2. Dapat ditemukan di mana-mana. 3. Bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga hewan yang melakukan parthenogenesis. 4. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen. 5. Merupakan hewan bilateral simetris. 6. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Contohnya yaitu nyamuk, belalang, lebah madu, ulat, serangga, dan kepiting. Filum selanjutnya yaitu Echinodermata. Ciri-cirinya, 1. Merupakan hewan triploblastik Coelomata. 2. Hidup di laut. 3. Bentuk tubuh dewasanya adalah simetris radial, sedangkan larvanya berupa simetris bilateral. 4. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaannya. Dan 5. Memiliki kaki bulu yang disebut kaki ambulakral. Contohnya itu ikan bintang, lili laut, teripang, landak laut, dan bintang rapuh. Selanjutnya, filum chordata. Ciri-cirinya, 1. Mempunyai notochord. 2. Memiliki tali saraf tunggal, berlubang terletak dorsal terhadap notochord, dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. 3. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. 5. Memiliki celah paring. Dan 5. Berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Contohnya itu cacing laut, ular, buaya, Morgula sp, dan Branchiostoma sp. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis yang terjadi pada hewan invertebrata.
1. Metamorfosis sempurna, yaitu pada hewan kupu-kupu, dimulai melalui proses telur menetas antara 3-5 hari. Larva akan berjalan ke pinggir daun tumbuhan inang dan mulai memakannya. Selanjutnya, proses larva. Setelah menetas, larva akan mencari makan. Sebagian larva mengkonsumsi cangkung telur yang kotor sebagai makan pertamanya. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan, berjalan mencari tempat berlindung terdekat, melekatkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Larva telah memasuki fase prepupa dan melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk pupa. Selanjutnya, pada fase pupa, kalau dilihat dari luar seperti periode istirahat. Padahal sebenarnya di dalam pupa terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pembentukan kupu-kupu di dalam pupa biasanya berlangsung selama 7-20 hari, tergantung spesiesnya. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Segera setelah sayap mengering, mengembang dan kuat, sayap akan membuka dan menutup beberapa kali dan percobaan terbang. Fase mogo atau kupu-kupu adalah fase dewasa. Selanjutnya mengenai metamorfosis tak sempurna pada belalang. Dimulai dari telur belalang, ketika belang betina meletakkan telur yang dibuahi dalam bentuk polong telur, biasanya lebih dari 10, baik di pasir atau di antara serasa daun. Kemudian telur menetas menjadi nimpa. Segera setelah menetas, nimpa muda akan mulai memakan dedaunan tanaman lunak dan segar. Nimpa itu ialah versi mini dari belalang dewasa. Dan biasanya versi nimpa ini memiliki warna yang ringan dan tidak memiliki sayap. Dalam tahap nimpa, proses bisa berlangsung selama 5-10 hari, tergantung spesies dan kondisi cuaca, terutama suhu dan kelembapannya. Selanjutnya, setelah 25-30 hari, sayap akan berkembang sepenuhnya dan versi nimpa mini telah berubah menjadi dewasa. Jadi, rentang waktu awal mula peletakan telur hingga belalang menjadi dewasa membutuhkan waktu yang sangat bervariasi, tergantung kapan belalang bertelur, dan rentang waktu paling lama adalah sekitar 10-11 bulan. Selanjutnya, metagenesis Aurelia. Pada metagenesis Aurelia ini, medusa dewasa jantan dan betina akan menghasilkan gamet atau sel telur dan sperma yang haploid. Fertilasi sel telur oleh spermatozoid akan menghasilkan zigot yang diploid. Fertilasi terjadi secara eksternal di air. Zigot akan mengalami pembelahan mitosis dan berkembang menjadi blastula. Blastula yang kemudian berkembang menjadi planula bersilia yang berenang bebas. Planula akan menetap pada substrat tertentu dan tumbuh menjadi polip baru yang berukuran kecil dan bertentakel yang disebut dengan skifistoma. Skifistoma dapat membentuk tunas-tunas baru. Skifistoma dapat melakukan strobilasi atau pembelahan secara melintang pada ujung oral untuk menghasilkan setumpuk bakal medusa atau evira. Evira akan lepas satu persatu menjadi medusa dewasa. Setelah evira lepas, skifistoma kanbal menjadi polip. Selanjutnya yaitu mengenai metagenesis obelia. Pada metagenesis obelia, polip berkromosom diploid bereproduksi aseksual, yakni membentuk tunas hingga menjadi koloni polip. Selanjutnya, polip yang tidak mempunyai tentakel akan membentuk medusa aseksual. Medusa yang sudah dewasa, jantan dan betina bereproduksi secara seksual, masing-masing memproduksi sel gamet. Jika terjadi fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang jadi larva pada bersilia atau planula. Selanjutnya, planula tinggal di substrat, lalu menjadi polip baru. Topik bahasan terakhir yaitu pewarisan sifat. Pada pewarisan sifat ini ada 3 yang dibahas. Yang pertama itu kromosom, kedua gen, dan ketiga hukum Mendel.
Kromosom. Kromosom adalah struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalam kromosom itu ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat kita memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dan orang tua kita, namun dengan ciri-ciri khasnya sendiri. Fungsi kromosom itu yang pertama menyimpan materi genetik, kedua menentukan jenis kelamin, ketiga berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein, dan lima berperan dalam proses pembelahan sel. Struktur kromosom. Pada struktur kromosom ini ada satu lengan kromosom, bagian badan utama kromosom yang mengandung gen, kedua kromomer, yaitu kromonema berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Bagian kronomena yang mengalami pembelahan disebut kromomer, yang berfungsi untuk membawa sifat keturunan sehingga disebut sebagai lokus gen. Selanjutnya ada sentromal, yaitu bagian kepala kromosom yang berbentuk bulat. Sentromer sebagai penghubung antara kromonema yang satu dengan lainnya, dan fungsinya sebagai tempat melekatnya benang spindle saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Selanjutnya ada telomer, yaitu bagian ujung kromosom, memiliki fungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Dan terakhir adalah satelit, bagian tambah yang terdapat pada ujung kromosom, dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. Jenis kromosom. 1. Berdasarkan letak stromer kromosom ada 4, yaitu 1 metasentris, yaitu terletak di tengah kromosom berbentuk huruf V. 2. Submetasentris, terletak di submedian atau di arah salah satu ujung kromosom berbentuk huruf J atau L. 3. Akrosentris, terletak pada subterminal atau di dekat ujung kromosom dan berbentuk lurus atau seperti batang. Dan terakhir telosentris, yaitu terletak di ujung kromosom dan hanya memiliki satu lengan saja. 2. Berdasarkan jumlah stromer kromosom, ada monosentris, disentris, dan polisentris. Monosentris adalah hanya memiliki satu sentromer, disentrin hanya memiliki 2 sentromer, dan polisentrin memiliki banyak sentromer. Ketiga, berdasarkan penentuan jenis kelamin dan sifat tubuh, ada 2, yaitu antosom, mengatur dan mengendalikan sifat-sifat tubuh, 2 gonosom, gonosom X menentukan jenis kelamin betina, dan gonosom Y menentukan jenis kelamin jantan. Yang keempat, berdasarkan letak kromosom individu, ada 2 juga, 1 prokaryotik, yaitu kromosom yang sangat sederhana dan hanya terdapat di prokaryotik. Kedua, eukaryotik, yaitu kromosom yang terdapat di multiseluler, umumnya terdiri dari 2 pita ADN, yaitu sense dan antisense. Selanjutnya akan membahas mengenai gen. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Fungsi gen itu ada 3. 1. Menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Kedua, mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Dan ketiga, menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum Mendel. Hukum Mendel ini dibahas oleh pertama kali selanjutnya mengenai hukum Mendel. Penemu hukum Mendel ini ialah yang terakhir mengenai hukum Mendel. Hukum Mendel itu ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, yaitu dari Gregor Johann Mendel. Hukum Mendel 1 itu berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Sedangkan hukum Mendel 2 itu berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasosiasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Istilah-istilah pewarisan sifat. Sebelum memasuki ke pewarisan sifat, alangkah sebaiknya kita mengetahui istilah-istilah dalam pewarisan sifat.
1. Beniman, yaitu sifat induk yang menutupi sifat yang lain. 2. Resesif, sifat yang tidak muncul atau ditutupi oleh sifat dominan. 3. Hibrid, hasil persilangan antara dua individu yang berbeda sifat. 4. Parental, induk yang akan dilakukan proses persilangan. 5. Filal, yaitu keturunan atau individu hasil persilangan. 6. Intermediate, atau sifat campuran antara kedua induk yang muncul pada keturunan. 7. Genotip, susunan gen yang menentukan sifat-sifat pada individu. 8. Fenotip, sifat yang tampak dari luar. 9. Homozigot, pasangan gen dengan alel sama. Dan 10. Heterozigot, pasangan gen dengan alel yang tidak sama. Pada hukum Mendel itu adanya persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Pada persilangan monohibrid adalah persilangan dari satu sifat beda. Sifat yang kuat disebut sifat dominan dan bersifat menutupi, dan sifat yang lemah disebut sifat resesif. Contohnya bisa dilihat di sini dari persilangan pada mawar merah dominan atau disimbolkan dengan MM huruf besar semua, dan mawar putih resesif huruf MM kecil semua. Dari persilangan mawar merah dengan mawar putih, gametnya menghasilkan M huruf besar dan M huruf besar, M huruf kecil, M huruf kecil. Penutip satunya menghasilkan M menghasilkan warna merah 100%. Persilangan antara F1 dan F1 menghasilkan M huruf besar semua, M huruf besar, M kecil, M huruf besar, M huruf kecil, M kecil, M kecil. Dari situ terdapatnya perbandingan genotip, yaitu M huruf besar semua, M huruf besar, M huruf kecil berbanding M huruf kecil, M huruf kecil, atau 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan perbandingan penotip itu mendapatkan merah berbanding putih. Di sana kan terlihat bahwa merah itu mendapatkan 3, seperti F1 itu nah. MM sama dengan merah 100%. Jadi M huruf besar itu merah, M huruf besar itu dengan M huruf kecil juga merah, M huruf besar dengan M huruf kecil juga merah, sedangkan M huruf kecil itu baru putih. Sehingga didapatkan perbandingan fenotip yaitu merah berbanding putih sama dengan 3 berbanding 1, yaitu 75% berbanding 25%. Selanjutnya yaitu persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Sifat yang kuat disebut sifat dominan dan sifat yang lemah disebut sifat resesif. Contohnya bisa dilihat dari persilangan antara kacang elicis berbiji bulat berwarna kuning yang dominan dengan kacang elicis berbiji kusut berwarna hijau resesif. Bulat kuning itu dilambangkan sebagai BBKK huruf besar semua, sedangkan yang kacang elicis berbiji kusut hijau itu dilambangkan BBKK huruf kecil semua. Dari persilangan itu maka didapatkan F1-nya B huruf besar, B huruf kecil, K huruf besar, K huruf kecil, atau bulat kuning 100%. Dari persilangan antara F1 dengan F1 hingga menghasilkan P2 atau fenotip 2, F2, maka hasil persilangan didapat adalah bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau sebanyak 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau sebanyak 1. Jadi perbandingan fenotip F2-nya ya 9 banding 3 berbanding 3 berbanding 1. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.